Ya, saya tidak bisa mengatakan puas ya, tapi paling tidak saya memberikan nilai yang cukup di atas pas kalau Anda kuliah pas, ya. Oktober 2024 ya. Itu kan Anda tahu kondisi keuangan kita ini benar-benar morat-marit ya. Akibat apa? Akibat dari penggunaan anggaran pada masa presiden terdahulu Joko Widodo ya. Akhirnya Pak Prabowo itu terbingung-bingung. Mengapa kemudian uang yang pada masa Jokowi itu banyak dihambur-hamburkan ya, khususnya untuk kampanye untuk anaknya ya. Kita ngomong terus terang aja. Tapi untuk DPR 2024-2029 perses itu 702 juta rupiah ya. Anda tahu berapa kali DPR itu resas dalam 1 tahun? Nah, berapa kalau Anda lihat ya, itu kalau nggak salah antara 4 sampai 5 kali. Berarti 5 kali akan dapat 700 sekian. Betul, itu. Anda 5 kali. Coba Anda 5 kali itu ya. Dan maaf, saya juga harus ngomong terus terang ya, bahwa DPR, setiap anggota komisi, ini juga masih ada yang disebut dengan dana kemitraan antara DPR dengan kementerian, badan, dan lembaga yang menjadi mitra kerja DPR. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah. Dan di episode kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas bagaimana Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini sudah resmi menjabat selama 1 tahun ya, per 20 Oktober ini. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku nggak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio Prof. Ikrar Nusa Bakti, pakar politik. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Farah. Kabar baik kah hari ini, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Prof ya. Seperti yang aku udah bilang tadi, kita akan ngomongin tentang Kabinet Prabowo yang sudah 1 tahun menjabat nih, Prof. Tapi sebelum kita lebih ke politiknya, lebih ke pendidikannya, gimana nih selama 1 tahun ini, apakah Prof puas dengan hasilnya apa gimana nih, Prof? Ya, saya tidak bisa mengatakan puas ya, tapi paling tidak saya memberikan nilai yang cukup di atas pas kalau Anda kuliah ya. Kalau Anda benar-benar kuliah pasti kita tahu lah ya. Kalau pas itu kira-kira nilainya berapa ya. Saya memberikan nilai paling tidak 6,5 lah gitu. 6,5 dari 10 ya, Prof? 6,5 dari 10. Nah, kan sebelum Pak Prabowo menjabat ini kan banyak janji-janji kampanyenya, Prof ya. Salah satunya tuh ada janji seperti peningkatan produktivitas pertanian, lalu juga perluasan dari bantuan sosial yang akan diberikan dari kabinetnya. Gimana nih realisasi dari janji itu, Prof? Ini memang suatu problem yang amat berat ya buat Presiden Prabowo. Saya beri contoh misalnya kalau Anda bicara tentang pertanian, itu tentunya adalah persoalan swasembada beras ya. Tapi Anda juga tahu bahwa beras belakangan ini itu harganya naiknya auzubillah menjalik ya. Khususnya untuk mencari beras premium itu juga susah. Dan kemudian untuk mencari beras juga untuk rakyat, itu kadang-kadang rakyat menemukannya bahwa beras-beras itu dalam kondisi yang tidak layak untuk dimakan ya. Ini yang menjadi tantangan. Kenapa? Karena kita tahu salah satu program dari Pak Prabowo adalah persoalan istilahnya itu kemandirian pangan ya. Dan usaha-usaha itu sudah banyak dilakukan ya, baik yang termasuk misalnya ekstensifikasi pertanian ya. Saya beri contoh di daerah Kalimantan ya, kemudian juga di Papua ya, khususnya di daerah misalnya Merauke dan sekitarnya itu. Dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo itu sampai menggunakan aparat tentara ya untuk kemudian memperluas istilahnya itu upaya yang disebut dengan food estate ya di daerah itu. Nah, saya sih tidak keberatan dengan misalnya persoalan bagaimana meningkatkan
apa istilahnya itu produktivitas dari pertanian ya, khususnya di daerah Papua. Tapi kita juga harus lihat bahwa jangan sampai itu kemudian melukai hati dari masyarakat di Papua, khususnya kalau menggunakan tanah-tanah adat yang mereka miliki. Makanya berdialog itu jauh lebih penting ketimbang kemudian kita mau menang-menangan untuk misalnya melakukan bagaimana pengembangan food estate tersebut ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua ya, kita juga tahu bagaimana harusnya Pak Prabowo juga bisa melihat ya, siapa ini yang kemudian menguasai jalur misalnya distribusi beras ya. Mengapa kok sampai beras premium itu menghilang di pasar, termasuk di Anda tahu ya, di toko-toko seperti Alfamart, Indomart ya. Itu Alfamart itu sampai kemudian tidak berani menjual lagi beras di toko-toko mereka gara-gara ada tuduhan bahwa ada beras oplosan ya. Padahal kita tahu ya, saya termasuk orang yang sangat tergantung pada beras yang disediakan oleh minimarket tersebut ya. Toko-toko seperti apakah itu Alfamart atau ke Superindo ataupun siapalah gitu. Kenapa? Karena memang merekalah yang selama ini menjadi penyuplai beras-beras medium itu loh. Ya. Tapi yang kita lihat sekarang ya, kita nggak tahu nih gimana arah kebijakan pemerintah tentang beras itu ya. Oke, nah setelah penjalanan program itu nih Prof, masih realistis nggak sih dengan kondisi anggaran saat ini? Ya, kalau kita bicara misalnya tentang apakah kemudian realistis atau tidak ya, ini memang problematiknya adalah ketika Pak Prabowo itu naik menjadi presiden dan juga wakil presiden Gibran ya pada 20 Oktober 2024 ya. Itu kan Anda tahu kondisi keuangan kita ini benar-benar morat-marit ya. Akibat apa? Akibat dari penggunaan anggaran pada masa presiden terdahulu Joko Widodo ya. Yang sampai sekarang Anda tahu itu meninggalkan misalnya persoalan hutang yang tidak sedikit ya. Bahkan kemudian yang namanya uang yang ditinggalkan oleh Jokowi ini benar-benar menjadi persoalan bagi Presiden Prabowo karena memang akhirnya Pak Prabowo itu terbingung-bingung mengapa kemudian uang yang pada masa Jokowi itu banyak dihambur-hamburkan ya, khususnya untuk kampanye untuk anaknya ya, kita ngomong terus terang aja dengan penggunaan bansos ya, atau kemudian juga dengan penghutan macam-macam ya, dan kemudian juga bagaimana sekarang Pak Prabowo sedang berusaha agar negara ini masih memiliki uang yang cukup untuk program. Nah akibatnya apa? Pak Prabowo kan melakukan apa yang disebut dengan penghematan. Kata penghematan itulah yang kemudian mengkat benar-benar anggaran untuk yang namanya pemerintah ya, khususnya dalam kaitannya dengan pemerintahan di daerah ya. Saya beri contoh misalnya Anda lihat aja ya berapa waktu yang lalu ya atau beberapa hari yang lalu ya, bagaimana kemudian pemerintah daerah ya, baik itu dari tingkat gubernur maupun wali kota ya, atau kita katakan misalnya bupati, itu tidak sedikit yang kemudian meminta kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya untuk kemudian janganlah kemudian pemotongannya itu benar-benar gila-gilaan sehingga kemudian mereka tidak punya uang untuk didistribusikan kepada rakyat ya. Kenapa? Sebab kalau Anda tahu untuk rakyat itu berkurang, itu namanya yang istilahnya itu pembangunan di daerah itu tentunya prioritasnya juga menjadi amburadul ya. Apakah kemudian dana rakyat ini akan
ditingkatkan, ataukah kemudian persoalan misalnya karena di tingkat daerah itu kan macam-macam ya, ada bagaimana penanganan kesehatan, penanganan pendidikan, kemudian penanganan gizi untuk masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Sementara maaf di sini harus saya tekankan mengapa anggaran untuk DPR itu tingginya auzubillah min zalik ya. Sebelumnya itu kan Anda tahu ya, untuk DPR itu misalnya ada tunjangan rumah yang besarnya itu bukan main tingginya ya. Dan kemudian ada juga tunjangan beras, tunjangan bensin, tunjangan macam-macam ya. Yang Anda tahu waktu itu makanya terjadi suatu demo yang besar-besaran ya, antara tanggal 25 Agustus ya sampai tanggal 29 atau 30 Agustus ya. Anda bisa bayangkan itu ya. Ada juga yang berteriak bubarkan DPR, walaupun saya juga masih ragu-ragu siapa yang berteriak tentang bubarkan DPR itu. Karena dugaan saya ini pasti adalah pendukung Jokowi dan Gibran. Kenapa? Kalau DPR dibubarkan, berarti dia tidak akan kemudian bisa bersidang untuk kemudian melanjutkan bagaimana persoalan pemakzulan ya, yang juga banyak diteriakkan oleh masyarakat. Dan Anda masih ingat ya, ini terserah Anda nanti bagaimana. Kita tahu dari sisi rakyat pada saat itu yang diinginkan adalah bagaimana persoalan dengan Jokowi dan Gibran ini perlu dituntaskan oleh Presiden Prabowo. Sementara itu di counter attack dengan bubarkan DPR. Jadi itulah yang terjadi ya. Dan kita lihat kemarin juga setelah persoalan anggaran tunjangan, kemarin itu persoalan anggaran reses yang angkanya auzubillah min zalik ya. Anda bisa lihat ya, antara DPR 2019 sampai 2024 itu per orang setiap reses itu 400 juta rupiah ya. Tapi untuk DPR 2024-2029 per reses itu 702 juta rupiah ya. Dengan alasan macam-macam ya, katanya titik dari reses itu lebih banyak dan kemudian daerah yang dikunjungi juga lebih banyak dan sebagainya. Anda tahu berapa kali DPR itu reses dalam 1 tahun? Berapa kalau Anda lihat ya, itu kalau nggak salah antara 4 sampai 5 kali. Berarti 5 kali akan dapat 700 sekian. Betul, itu. Anda 5 kali. Coba Anda 5 kali itu ya. Dan maaf, saya juga harus ngomong terus terang ya, bahwa DPR setiap anggota komisi ini juga masih ada yang disebut dengan dana kemitraan antara DPR dengan kementerian, badan dan lembaga yang menjadi mitra kerja DPR. Kadang-kadang mereka juga dibantu oleh ini ya, walaupun kita nggak tahu apakah ini nanti akan terus berlangsung atau enggak. Begini yang saya maksud ini. Anda tahu kalau 5 kali 702 juta berapa? Kemudian dikali 5. 5 itu 5 tahun ya. Dan angkanya itu Anda bisa mendapatkan angka yang bukan main besarnya. Ya, fantastis, berapa besar sekali. Miliar rupiah yang akan diperoleh oleh para anggota DPR itu. Apa yang ingin saya katakan, itu cukup untuk menjadi uang modal mereka untuk maju menjadi anggota DPR lagi dari pada tahun 2029. Oke, nah tadi kan ngomongin duit nih ya Prof, ya, ngomongin anggaran. Kita akan ke sisi ekonominya dari kebijakan Pak Prabowo nih. Kan kemarin tuh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tuh kan sempat mention kalau pertumbuhan ekonominya itu di atas 5% yang mungkin bisa dikatakan bagus gitu ya Prof ya. Lalu juga inflasinya rendah. Nah, apakah capaian makro ini kalau sebagai data kan memang bagus Prof, tapi apakah angka yang bagus ini juga langsung dirasakan oleh masyarakatnya gitu Bro? Ini, Anda tahu bahwa namanya kalau Anda ingin pertumbuhan sekian persen, itu harus perlu misalnya meningkatkan lapangan kerja berapa ribu orang.
ya, atau kemudian juga bagaimana ekspor kita, ya, bagaimana apa istilahnya itu pendapatan nasional kita dan sebagainya. Nah, Pak Prabowo dulu menargetkan angka yang sangat fantastis, 8%, benar nggak? Iya. Ya, dulu Jokowi targetnya juga tinggi banget. 7% ya, untuk misalnya bisa itu berjalan dengan baik. Nah, 8%, dan Anda tahu berapa persen pertumbuhan ekonomi kita pada 2024-2025 kemarin ya? Itu ternyata cuma, maaf kalau kita buka terus terang aja, itu di bawah 5% ya. Makanya kemudian kita tahu ya bahwa Menteri Keuangan yang baru ya itu kemudian menggenjot berbagai strategi ya. Saya beri contoh misalnya Bank Himbara itu himpunan bank negara ya, itu kemudian ditaruhkan uang ya. Kalau nggak salah ada 4 bank ya, itu kemudian ditaruh sekitar 200 triliun rupiah ya. Dan buat saya Menteri Keuangan itu apa tahu bahwa sebenarnya bank itu di Indonesia sekarang itu kelebihan likuiditas, bukan kekurangan likuiditas ya. Jadi ini juga harus diketahui ya. Maksud saya begini ya, kalau Anda ingin kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu coba ciptakan aja bagaimana supaya orang bisa bekerja, dan kemudian juga misalnya pertumbuhan ekspor impor juga membaik ya, dan kemudian juga pertumbuhan ekonominya itu juga akan meningkat ya. Dari hasil kajian dari Bank Dunia ya, ini saya bukan dari kajian ya Indonesia ya, Bank Dunia mengatakan bahwa kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 ini ya, ini agak bagus lah, naik sekitar 1% ya. Jadi itulah yang diperkirakan oleh Bank Dunia. Mengapa begitu ya? Karena ini juga akan sebetulnya adalah suatu hal yang sangat baik buat Indonesia, sebab dengan adanya angka kenaikan 1%, itu berarti negara-negara luar juga masih tetap akan bisa melakukan investasi ataupun perdagangan dengan Indonesia ya. Tapi memang tantangan Indonesia itu banyak ya, termasuk juga dengan Singapura ya. Kenapa? Karena kita tahu banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia itu yang kemudian bermain-main dengan pajak ya, bagaimana mengurangi pajak mereka ya. Makanya mereka kemudian mendirikan usaha badannya itu di Singapura ya, sehingga kemudian ekspor itu dikirim dulu ke Singapura, baru dari Singapura diekspor ke negara lain, dan ini sangat-sangat merugikan Indonesia. Ini yang kemudian Pak Prabowo sedang mati-matian memperjuangkan agar hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura itu juga akan diperbaiki ya. Ada lagi yang lain ya. Anda tahu korupsi di Indonesia dalam bidang pertambangan ya, baik yang dilakukan oleh Pertamina ya, atau kemudian juga oleh misalnya kasus hilirisasi, baik itu hilirisasi nikel dan sebagainya, itu berapa yang masuk ke keuangan negara dan berapa yang lari keluar ya. Saya beri contoh misalnya di bawah Presiden Jokowi, Anda tahu ya, kerjasama dengan Cina itu benar-benar gila-gilaan ya. Berapa pengusaha-pengusaha Cina yang mendapatkan misalnya pengudahan untuk melakukan suatu yang disebut dengan upaya agar semua proses itu dilakukan di Indonesia. Dan apa yang Anda tahu ya, itu kemudian mereka bisa mendapatkan tax free ya. Jadi bebas mereka pajak. Mereka bangun pabrik gitu provinsi ini. Mereka bangun pabrik gitu provinsi Bukan ini. Cuma pabrik ya, smelter lah ya. Kita bicara smelter lah ya. Anda bisa tahu dia tidak kemudian kena pajak untuk sekian tahun ya, dan kemudian juga katanya ini akan
menyebabkan Indonesia akan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Mana buktinya ya? Dan Anda tahu ya, kalau kerjasama dengan Cina itu kemudian juga menyebabkan persoalan ketenaga kerjaan. Apa yang ingin saya katakan di sini, bahwa dulu di dalam Undang-Undang Indonesia mengenai penanaman modal asing, itu kalau Anda memang mau kemudian melakukan penanaman modal asing di Indonesia atau mengimpor tenaga kerja dari luar negeri, Anda harus menetapkan itu pegawai Anda itu atau buruh Anda itu bisa berbahasa Indonesia atau enggak. Ya. Ada batasan jumlah tenaga kerja asing yang bisa bekerja di Indonesia. Tapi apa yang terjadi dengan Cina? Dalam soal WUS aja ya, itu kemudian Omnibus Law yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi, tadinya kita harapkan itu benar-benar bisa menciptakan penciptaan tenaga kerja yang banyak menyerap tenaga kerja, tapi ternyata enggak. Kenapa enggak? Karena ternyata dengan Omnibus Law itu aturan mengenai bahwa orang asing yang mau bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia, minimal mengerti, itu dihapus. Kemudian jumlah tenaga kerja asing yang boleh bekerja di Indonesia itu juga dibatasi. Supaya apa? Supaya tenaga kerja Indonesia dulu dong yang harus didahulukan, bukan yang asing. Tapi apa yang terjadi? Anda tahu ya, itu pengusaha-pengusaha Cina bilang bahwa kita membutuhkan mereka karena mereka yang bisa mengerti bahasa kita dan sebagainya. Akibatnya itulah perubahan-perubahan. Dan Anda tahu di hampir semua perusahaan Cina yang beroperasi di Indonesia itu tidak ada batasan mengenai berapa jumlah tenaga kerja dari Cina. Apa akibatnya? Anda bisa tahu. Konflik-konflik antara tenaga kerja dari Cina dengan tenaga kerja dari Indonesia itu sendiri. Ya itulah yang terjadi. Belum lagi, toh mereka nggak bayar pajak selama sekian tahun, dapat duit dari mana? Itulah yang makanya mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto ini akan benar-benar kemudian mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan semacam itu ya, supaya uang masuk kepada Indonesia itu akan bertambah. Gitu. Okay. Nah selain data itu tuh ada juga di mana tuh pemerintah tuh janji kalau akan memberi dukungan nih Prof berupa kredit usaha rakyat ke usaha kecil menengah. Nah menurut Prof nih apakah penyalurannya sudah tepat atau bagaimana nih Prof? Ya begini ya, Anda harus memahami dulu itu apa definisi dari yang disebut dengan pengusaha istilahnya itu mini atau kecil, kemudian di bawah mikro, kecil itu kan mikro ya. kecil menengah ya. Pengusaha mikro kita di Indonesia itu buat saya itu sebagian besar itu independen. Kenapa saya katakan independen? Mereka itu nggak punya bos, nggak punya kemudian aturan apakah mereka itu harus menjalankan ini, tapi mereka itu independen dengan menjalankan diri sendiri. Saya beri contoh salah satu yang disebut dengan tadi saya katakan micro enterprise itu adalah penjaga jalan belokan-belokan yang ada di Jakarta. Dia nggak punya bos, dia kalau mau hidup harus kerja setiap hari ya. Dan dengan uang itu, kalau memang mereka itu baik ya, mereka bisa membayari sekolah anak-anak dia dan kemudian juga bisa memberi makan dan gizi yang baik buat anak-anaknya. Walaupun tidak sedikit dari mereka yang kemudian juga banyak yang kemudian hanya sebagian untuk minuman keras dan sebagainya. Bahkan kemudian duitnya habis di judi online atau pinjaman online gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ya, pengusaha mikro kita itu tidak sedikit juga yang sebetulnya kelasnya udah kelas atas ya. Anda kalau lihat aja pameran itu yang setiap tahun dilaksanakan di Jakarta Convention Center ya. Itu pengusaha pengusaha kecilnya itu benar-benar menjual barang-barang yang aduhai mahalnya, dan tidak sedikit dari mereka itu adalah orang-orang yang memang
kategorinya itu adalah pengusaha menengah ya, tapi kemudian yang juga bisa melakukan ekspor ke luar negeri dengan uang yang juga pendapatannya cukup baik. Bahkan itu yang namanya pameran seperti itu sekarang setahun 2 kali karena saking banyaknya mereka yang mau ikut ya. Jadi begini, apa yang saya katakan di sini, tidak terlalu banyak pengusaha-pengusaha ini yang kemudian membutuhkan apa yang disebut dengan kredit. Mengapa? Karena mereka juga boleh dikatakan kalau memang ingin mengajukan suatu kredit itu kan proposalnya mesti diperiksa dulu ya. Anda pasti juga ingat dengan persoalan koperasi unit desa atau kemudian berbagai kredit-kredit yang diberikan oleh negara kepada para pengusaha-pengusaha di masa lalu ya. Tidak sedikit yang kemudian mengalami kemacetan ya, dan kemudian yang disebut dengan bagaimana mereka membayar kembali kepada negara itu kemudian menimbulkan persoalan kredit macet dan sebagainya. Tapi buat saya keinginan dari negara itu bagus, cuma memang harus melihat apakah proposal mereka itu masuk atau akal atau enggak. Saya lebih senang dengan melihat bagaimana misalnya pedagang-pedagang kecil di pasar itu kemudian bisa meminjam uang dari koperasi pasar ya, dan kemudian membayarnya per hari itu dengan kemampuan mereka, dan ini yang kemudian jauh lebih memberikan suatu dampak yang lebih tinggi ya. Dan Anda jangan kaget loh ya, koperasi-koperasi pasar yang baik itu tidak sedikit yang ada di Indonesia ini. Gitu. Oke, nah Prof, kita akan berhenti sejenak nih karena kita akan lanjut lagi di sektor-sektor selanjutnya yang sudah dijalankan oleh Kabinet Prabowo. Mungkin buat Sobat Sore kalau masih penasaran, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu kita akan ngomongin seputar tentang bagaimana Pak Presiden Prabowo ini menjalankan kebijakannya di bidang pendidikan, lalu juga kesehatan dan demokrasi lainnya. Stay tune terus di podcast Senin Sore.